Seorang imam besar di kalangan tabi'in dulu, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, waktu di masa kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pernah masuk ke rumah Nabi itu. Tentu Rasul sudah wafat ya, kan udah masa Utsman. Begitu masuk ke rumah Nabi itu, beliau masuk, kemudian masuk ke dalam itu, tangannya Al-Hasan Al-Basri itu dinaikkan ke atas itu. Ternyata dengan berdiri dan tangan dinaikkan itu bisa megang bagian atasnya. Jadi sesederhana itu rumah Nabi SAW. Kemudian beliau di usulannya, saya berharap rumah Nabi ini tidak direnovasi, biarkan begini agar semua umatnya tahu inilah nabinya. Jadi teman-teman dirahmati Allah, dan rumah Nabi SAW itu memiliki inspirasi yang mahal. Waktu Nabi masuk ke Madinah pertama kali itu, kan kita tahu kan, dari mulai Masjid Quba yang beliau bangun pertama, kemudian beliau bergerak sampai ketemu Masjid Jumat yang sekarang Masjid Jumat itu, lembah dulunya, dan Nabi sholat Jumat pertama di situ. Sudah, setelah itu kan Nabi buat rebutan orang karena hari itu hari Jumat, buat rebutan orang bahwa singgah di rumah saya. Maka Nabi mengatakan, sudah biarkan, ini onta ada yang merintah ini, tidak perintah, biar dia jalan sendiri. Berhentilah tuh onta di tempat Masjid Nabawi hari ini, berhenti di situ, untanya berdiri lagi, jalan lagi, muter, nggak lama balik ke tempat itu lagi. Kata Nabi, berarti di sini tempatnya. Jadi yang menentukan lokasi Masjid Nabawi itu onta, tapi bukan sembarang onta itu. Kata Nabi, da'ha fa innaha ma'murah. Itu ada yang merintah tuh onta. Begitu sampai di situ, kan tidak ada apa-apa. Nabi hadir di Madinah tidak punya apa-apa, rumah yang nggak ada, itu nggak ada. Sementara nanti beliau harus membawa keluarganya. Maka Rasulullah SAW numpang nginep di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ini saya ceritakan alurnya supaya kita tahu bagaimana cara kita berpikir. Numpang di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari nggak jauh dari tempat itu tanah kosong. Tanah kosong itu di kanan kirinya dulu ada kuburan orang musyrik, ada pohon gorgotnya. Kemudian dia tempat kosong yang digunakan untuk jemur korma. Kuburan dipindahkan, pohon-pohon ditebang. Kemudian Nabi beli tanah milik dua anak yatim di situ. Kemudian dibangunlah masjid. Tapi sepanjang membangun masjid dan membangun rumah Nabi itu, dibangunlah dulu masjidnya sebelum membangun rumah Nabi. Nabi numpang nginep di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub punya rumah dekat situ juga, 2 lantai rumahnya, dan Nabi menempati salah satu lantainya. Gitu ya. Tadinya Nabi menempati rumah bagian bawah, rumah Abu Ayyub sama istrinya di atas. Abu Ayyub di atas sengsara karena serba nggak enak Rasul di bawah, gitu ya. Kalau jalan takutnya debu bertebaran ke Nabi SAW, bahkan pernah pecah tempat air di atas. Kemudian setelah itu karena takut netes ke Nabi SAW, sampai Abu Ayyub dan istrinya kalau di atas itu jalannya pakai ujung jari kakinya. Saking tidak mengganggu Nabi, tapi lama-lama gak kuat juga Abu Ayyub. Datang ke Nabi Rasulullah, lihat kalimat Abu Ayyub, lucu juga beliau. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau engkau pindah ke atas? Kata Nabi, saya ini banyak tamu datang segala macam. Kata Abu Ayyub, ya Rasulullah, kau di atas saja deh, di atas saja. Kan wahyu datangnya dari langit, ya kan? Emang kalau di bawah dia langit enggak gitu ya? Tapi begitulah ya. Akhirnya Nabi tahu, ya sudah, baik, saya ke atas. Nginap di rumah Abu Ayyub. Lihat teman-teman, yang diselesaikan Nabi pertama kali adalah masjidnya. Masjidnya diurusi, dibangun dulu, rumahnya belum jadi. Sudah selesai masjidnya besar, ukurannya kurang lebih ya sekitar 30 kali 30 lah. Kurang lebihnya ya, lebih sedikit. Meter, kurang lebih 30-an kali 30-an meter. Oke. Itu rumah besarnya. Kiblatnya dulu menghadap ke Baitul Maqdis, berarti menghadap ke utara.
Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, kalau kiblatnya ke arah sana, umpamanya ke arah utara, umpamanya ke Baitul Maqdis, maka rumah Nabi posisinya di sebelah kanan belakang, nempel di masjid. Di sana, pelataran sebelah sana. Ngadap kiblat ke sana, bagian depannya di sebelah sana, di bagian sebelah kanan belakang. Nempel di sana rumah Nabi, kecil-kecil. Makanya bahasa istilahnya bukan rumah. Dan itu diabadikan menjadi nama surat dalam Quran. Quran tidak menyebut rumah Nabi, tapi menyebutnya Al-Hujurat. Hujurat artinya bukan rumah. Hujrah itu bilik, kamar-kamar. Kita ini kamarnya Aisyah, di sebelahnya kamarnya Hafsah, sebelah depannya, sebelah sini ada Sauda, begitu seterusnya. Terus dia bertumbuh sesuai dengan jumlah istrinya. Jadi sebutnya, maka para ulama menyebutnya sebagai Al-Hujurat Asy-Syarifah, sebagai ruang-ruang atau bilik-bilik, kamar-kamar yang mulia. Dan kalau teman-teman masuki rumah Nabi itu cuma ada dua. Begitu masuk umpamanya rumahnya Aisyah, ada dua. Ada ruangan tidak besar Nabi nerima tamu, kemudian sebelahnya langsung kamarnya Nabi dan Aisyah. Begitu rumah istri yang lain kurang lebih. Cuma itu aja. Jadi dalam satu kotak begitu dibelah dua. Di situ Nabi terima tamu, begitu masuk itu tentu dikasih skat penghalangnya, kemudian masuk ke kamar tempat beliau istirahat tidur. Dah hanya itu. Dan makanya Nabi SAW itu makam beliau itu posisinya yang makam hari ini yang ada Rasul, Abu Bakar dan Umar itu adalah posisi ruang tamu. Karena waktu Nabi sakit, Nabi minta dirawat terakhir di rumah Aisyah, disetujui oleh istri yang lain, kemudian dirawat di situ. Tentu supaya tidak mengganggu privasinya Aisyah di kamarnya, maka dirawatnya di ruang tamu itu. Dan para nabi dimakamkan di mana mereka meninggal. Disitulah dimakamkannya. Ya. Nah, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih rumah Rasul kita SAW. Ada pesan kesederhanaan, gitu ya. Ada pesan dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini juga inspirasi yang mahal. Persis seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim ketika meletakkan istrinya dan anaknya Ismail alaihissalam di lembah Mekah itu, apa kalimat Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, Rabb saya meletakkan anak keturunan saya ini di lembah yang tidak ada pohonnya, ya, di lembah Mekah itu tidak ada pohonnya, di samping rumahmu yang mulia, Ka'bah. Sehingga teman-teman dirahmati Allah, kalau Anda punya rumah di samping masjid itu betapa bahagianya. Makanya dulu tata kota Islam itu selalu tata kota itu di tengahnya adalah masjid. Yang lainnya tumbuh mengitari saja. Dia mengitari rumah-rumah, fasilitas, nanti ada pasar, ada apa, itu semua mengitari. Benar bahwa ternyata memang pusaran kita adalah masjid, baik secara tata kota ataupun secara tata hati sama. Karena orang beriman itu berpusarnya di masjid harusnya. Berpusarnya harus di masjid. Nah, hari ini tata ruang yang ada ini mulai berubah. Pusarannya adalah pasar. Betul? Coba Anda lihat apartemen. Dimanapun apartemen itu yang dijual adalah di sini ada mallnya. Padahal kita semua tahu Nabi SAW menyampaikan tentang khairu biqa'il ard al-masajid wa syarru biqa'ihal aswaq. Ya kan? Iya, perbandingannya kan itu. Nah, kalau tempat terbaik adalah masjid, tempat terburuk adalah pasar. Bayangkan rumah kita pusarannya adalah tempat terburuk. Jadi apa anak-anak? Gitu. Maka pusarannya itu semua mengelilingi masjid. Semua kehidupan ini dulu dalam Islam ditata kota. Lihat kota manapun.
Anda boleh lihat. Bentang dari ujung barat di Andalus sana sampai terakhir zaman kepemimpinan Turki Utsmani, terus sampai itu begitu pusarannya masjid. Nah, ketika zaman berubah menjadi zaman materialistik seperti hari ini, pusarannya menjadi, lihat ini tidak bisa ditipu, tidak bisa direkayasa. Bahwa orang menunjukkan keburukannya. Pusarannya adalah tempat terburuk di muka bumi, yaitu pasar. Jadi teman-teman, ini inspirasi untuk milih lokasi rumah, gitu ya. Nggak apa-apa, nggak mesti harus nempel masjid. Ya jauh dikit dari masjid nggak apa-apa. Yang paling penting nyampe ke masjid, itu yang paling penting. Ya samping masjid tapi nggak pernah masuk masjid ya sama aja kan. Artinya bahwa oke, yang paling penting gitu. Tanyakan di mana masjidnya. Saya sering sampaikan begitu. Kadang-kadang orang tua itu hanya seneng lihat anaknya sudah mandiri, beli rumah, terus senang, wah masya Allah rumahmu bagus ya kan, alhamdulillah rumahnya bagus, kemudian pemandangannya bagus, udaranya bagus ya kan. Tanyakan di mana masjidmu nak? Itu paling penting pertanyaan itu. Tidak bisa didik generasi jauh-jauh dari masjid itu nggak bisa pak, nggak bisa. Karena orang beriman itu berpusarnya di masjid. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Itu di rumah-rumah Allah itulah, disitulah sumber semua cahaya itu. Karena di ayat sebelumnya bicara tentang cahaya kan, Allahu nurus samawati wal ard, tentang masalah cahaya, semua pusaran cahaya.